Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Momoci Belajar, ruang belajar bersama dan mengasah kemampuan berpikir. Pada video kali ini kita akan belajar tentang hal yang berbeda, di mana di video kali ini kita tidak hanya akan berfokus pada soal-soal, tapi kita akan membahas tentang tips dan trik atau mengetahui 3 kesalahan saat mengerjakan tes sinonim. Teman-teman, pernah tidak sih kalian merasa sudah tahu arti sebuah kata, tapi ketika mengerjakan soal sinonim justru memilih jawaban yang salah? Atau mungkin kalian sering berpikir ini kan artinya sama, kenapa tetap dianggap salah? Nah, ternyata dalam mengerjakan tes sinonim bukan hanya soal tahu arti kata. Ada beberapa kesalahan yang sering kita lakukan tanpa sadar, dan kesalahan kecil ini biasanya membuat jawaban kita meleset. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang 3 kesalahan yang paling sering terjadi saat kita mengerjakan psikotes terutama sinonim. Sekaligus pada materi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghindarinya agar kita bisa menjawab dengan lebih tepat. Nah, teman-teman di layar di sini judulnya sudah ada, dikatakan 3 kesalahan saat mengerjakan tes sinonim. Pertama-tama, sebelum kita mengetahui apa saja sih itu 3 kesalahan saat mengerjakan sinonim, pertama-tama kita kenali dulu apa itu sinonim. Nah, pengertian dari sinonim itu sendiri adalah kata yang memiliki persamaan atau kemiripan makna dengan kata lainnya. Kata-kata bersinonim dapat digunakan untuk menyampaikan makna yang sama atau hampir sama, meskipun bentuk katanya berbeda. Nah, itu tadi adalah pengertian dari kata sinonim, dan di sini langsung ada diberikan contohnya. Contoh sinonim yang pertama di sini ada kata cermat. Cermat di sini bersinonim dengan teliti. Nah, sebenarnya cermat juga itu memiliki banyak sinonim ya. Salah satunya adalah teliti, dan ada juga seksama, ada juga hati-hati, ada juga akurat, ada tertib, dan juga rinci. Jadi tergantung nanti di opsinya ada kata apa. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan karena di jawaban pasti hanya ada satu jawaban yang harus teman-teman pilih. Kemudian contoh yang kedua di sini ada kata abadi. Nah, abadi di sini bersinonim dengan kekal. Jadi abadi ini juga sebenarnya memiliki banyak atau beberapa arti. Bisa salah satunya adalah kekal, bisa juga langgeng, bisa lestari, bisa selamanya atau tidak berakhir. Kemudian contoh yang ketiga yaitu konkret. Nah, di sini konkret itu sinonimnya adalah nyata. Namun konkret ini juga ternyata memiliki beberapa arti. Salah satunya adalah nyata, kemudian juga ada berwujud, ada jelas, ada real, ada faktual, dan juga aktual. Jadi itu tadi pengertian dari sinonim. Kemudian ada contohnya juga. Kemudian kita lanjut pada slide berikutnya. Berikutnya di sini kita sudah masuk pada salah satu kesalahan dalam mengerjakan soal-soal sinonim. Kesalahan nomor 1 di sini dikatakan hanya memilih kata yang terlihat familiar. Jadi apa sih maksud dari kesalahan nomor 1 ini? Ya, jadi kita perhatikan di sini ada poin pentingnya. Jadi maksud dari kesalahan 1, yang pertama kata yang familiar belum tentu sinonim. Kemudian yang kedua, jangan memilih hanya karena pernah melihat kata tersebut. Kemudian poin penting ketiga dikatakan pahami makna kata terlebih dahulu. Poin keempat dikatakan bandingkan dengan semua pilihan jawaban. Nah, di sini ada contohnya. Sinonim dari kredibel adalah opsi A ada terkenal, opsi B ada terpercaya, opsi C ada berpengaruh, dan opsi D ada terampil. Jadi kredibel ini juga memiliki beberapa arti. Yang pertama dapat dipercaya, kemudian terpercaya atau andal atau meyakinkan atau sahih. Nah, kalau lihat di opsinya maka opsi B yang menjadi jawaban karena di sini ada terpercaya. Nah, kenapa jawaban A salah, jawaban C salah, jawaban D salah? Itu karena mereka ini tidak termasuk dalam sinonim-sinonim dari kata kredibel. Nah, sedangkan di soal-soal psikotes itu nanti kita hanya akan ada satu jawaban yang benar, sehingga dari contoh yang ada itu jawabannya adalah B, terpercaya. Kemudian lanjut di sini kita masuk pada kesalahan kedua, yaitu tidak memahami makna kata. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tidak memahami makna kata? Di sini ada poin pentingnya. Yang pertama, jangan hanya mengandalkan hafalan. Kemudian yang kedua, pahami arti sebenarnya. Yang ketiga,
perhatikan nuansa atau konteks kata. Kemudian yang keempat, bedakan kata yang mirip tetapi tidak memiliki makna yang sama. Jadi biasanya ada kata-kata yang mirip tapi artinya adalah berbeda. Nah, di sini ada contoh lagi. Di sini dikatakan sinonim dari kata abai adalah apakah A peduli, B lalai, C rajin, atau D teliti. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa abai ini artinya adalah tidak memperhatikan, tidak mempedulikan, atau lalai terhadap sesuatu. Misalnya contoh nih, dia abai terhadap nasihat orang tuanya. Ia tidak mau mempedulikan nasihat orang tuanya. Atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, abai juga memiliki beberapa arti. Yang pertama bisa lengah, bisa acuh tak acuh, bisa tidak peduli, bisa mengabaikan, menyepelekan, atau lalai. Nah, kalau lihat di opsi yang ada, opsi A peduli, ini jelas opsi yang bertentangan dari kata abai. Opsi B lalai, ini jelas opsi yang benar. Opsi C rajin juga salah. Opsi D teliti juga salah. Sehingga di sini abai memiliki yang tadinya memiliki banyak arti, tapi di sini hanya ada satu opsi yang benar sehingga opsi B yang menjadi jawabannya itu lalai. Kemudian kesalahan ketiga yaitu terburu-buru memilih jawaban. Nah, teman-teman kalau misalnya psikotes itu memang waktunya sangat terbatas ya, tapi jangan juga teman-teman itu asal memilih jawaban tanpa membaca keseluruhan opsi-opsi jawaban. Jadi teman-teman sempatkanlah meskipun waktunya sangat sebentar, tapi sempatkanlah untuk membaca semua opsi yang ada. Di sini di kesalahan nomor 3 dikatakan terburu-buru memilih jawaban. Nah, di sini ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, jangan langsung memilih pilihan pertama yang terasa benar, oke? Kemudian yang kedua dikatakan baca seluruh pilihannya. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa meskipun waktunya sempit, teman-teman harus menyempatkan waktu untuk membaca semua opsinya. Jadi jangan langsung memilih opsi yang paling atas, misalnya opsi A, karena hanya opsi A yang dapat terbaca dengan jelas. Jadi usahakan harus membaca semua opsinya. Kemudian baru teman-teman memilih opsi yang paling benar. Poin penting berikutnya dikatakan eliminasi jawaban yang jelas salah. Nah, setelah teman-teman melihat opsi-opsi yang ada, kemudian ada beberapa kata yang teman-teman tahu bahwa ini bukan artinya, maka segera dieliminasi. Kemudian poin penting berikutnya dikatakan bandingkan pilihan yang tersisa. Nah, setelah teman-teman itu mengeliminasi jawaban-jawaban yang salah, kemudian tinggal tersisa misalnya 2 opsi yang ada, maka teman-teman bandingkan pilihan yang tersisa. Kemudian yang terakhir poin pentingnya, gunakan waktu secara efektif. Nah, meskipun waktunya sangat singkat, tapi kita harus menggunakan waktu dengan efektif sehingga kita bisa menjawab soal-soal sinonim itu semuanya benar. Nah, di sini ada lagi contohnya. Contoh sinonim dari kata konkret. Kira-kira apakah konkret ini bisa bersinonim dengan A nyata, B abstrak, C samar, atau D imajinatif? Jadi konkret ini juga pengertiannya adalah nyata atau benar-benar ada dan dapat dilihat atau dibuktikan, bukan sekedar gagasan atau bayangan. Contoh misalnya, tindakannya konkret, tindakan yang nyata atau benar-benar dilakukan. Jadi tidak hanya omongan saja, benar-benar dilakukan. Kemudian konkret ini juga memiliki beberapa sinonim. Yang pertama bisa berwujud, bisa real, bisa jelas, faktual, aktual, atau nyata. Nah, kalau cek di opsi yang ada, maka opsi A yang menjadi jawaban karena di sini ada kata nyata. Opsi B abstrak, ini jelas opsi yang salah ya, karena konkret tadi itu adalah sesuatu yang jelas atau sesuatu yang real dan juga nyata. Kemudian opsi C samar, ini juga jelas opsi yang salah. Opsi D imajinatif, ini juga opsi yang salah karena abstrak, samar, imajinatif itu adalah sesuatu yang tidak nyata atau tidak jelas. Oke teman-teman, jadi inilah 3 kesalahan saat kita mengerjakan psikotes sinonim. Nah, sekarang kita masuk di slide berikutnya. Nah, slide berikutnya dikatakan cara cepat menentukan sinonim. Di sini ada metode sederhana, teman-teman. Yang pertama, ada poin pahami. Kemudian setelah kamu pahami atau kamu membaca semua opsinya, kamu bandingkan. Nah, setelah kamu bandingkan, kamu gunakan teknik eliminasi. Jadi, semua jawaban-jawaban yang kamu rasa itu tidak benar, kamu coret, kamu gunakan teknik eliminasi. Nah, setelah semua metode sederhana ini dilakukan, maka kamu akan menemukan jawaban yang paling benar. Nah, di dalam kotak ini ada penjelasan tentang pahami. Maksudnya adalah
pahami arti kata yang ditanyakan. Pertanyaan dari soal itu kamu harus pahami dulu. Kemudian di nomor 2 dikatakan bandingkan. Nah, bandingkan ini dengan setiap pilihan. Jadi opsi-opsi yang ada kamu bandingkan terlebih dahulu. Kemudian dikatakan di nomor 3 ada kata eliminasi. Jawaban-jawaban yang ada misalnya 2, kamu gunakan teknik eliminasi. Kemudian di nomor 4 di sini ada jawab. Nah, jawaban kamu di sini adalah kata yang memiliki makna paling dekat dengan soalnya. Jadi ini adalah metode sederhana untuk mengerjakan sinonim. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, di slide yang sekarang, di sini ada mini challenge. Nah, saya akan memberikan tantangan atau challenge untuk teman-teman semua mengerjakan 2 soal sinonim yang ada di layar dalam waktu 10 detik. Jadi, silakan ya teman-teman mengerjakan dan mencari jawaban yang paling tepat sinonim dari efisien dan sinonim dari esensial. Nah, saya berikan waktu 10 detik, kemudian setelahnya kita akan membahas. Oke, teman-teman silakan dimulai. Oke, teman-teman semuanya, waktu 10 detik sudah habis. Apakah sudah memegang jawabannya masing-masing? Jadi langsung saja kita masuk pada slide berikutnya untuk pembahasan dari jawaban-jawaban yang benar. Nah, ini kita sudah masuk pada slide pembahasan mini challenge. Jadi nomor 1 di sini efisien, kemudian nomor 2 di sini ada kata esensial. Jadi nomor 1 efisien ternyata jawabannya adalah B, itu hemat guna. Nah, tadi teman-teman jawabannya apa? Nah, kita bahas dulu apa sih kata efisien itu. Pengertian dari kata efisien itu adalah melakukan sesuatu dengan menggunakan waktu, tenaga, biaya, atau sumber daya seminimal mungkin, tetapi mendapatkan hasil yang maksimal atau sesuai tujuan. Contohnya misalnya, belajar 1 jam dengan metode yang tepat, hingga kamu memahami materi lebih baik daripada belajar 3 jam tanpa fokus. Efisien ini juga ternyata memiliki beberapa arti, teman-teman. Yang pertama bisa hemat, kemudian bisa tepat guna, bisa berdaya guna, atau efektif. Sehingga sinonim dari kata efisien di sini adalah B, hemat guna. Nah, sekarang kita bahas tentang sinonim kedua, yaitu tentang kata esensial. Nah, tadi teman-teman pilihnya apa? Apakah A tambahan, B penting, C sementara, atau D berlebihan? Jadi esensial itu jawabannya di sini adalah penting, teman-teman. Kenapa sih jawaban esensial atau sinonim dari esensial itu penting? Karena kita lihat dulu pengertian dari esensial itu sendiri adalah sangat penting, mendasar, atau merupakan bagian utama yang harus ada. Contohnya misalnya air. Air merupakan kebutuhan yang sangat penting atau air merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi kehidupan makhluk hidup, terutama bagi manusia. Nah, esensial ini juga ternyata memiliki beberapa arti. Yang pertama, bisa penting, itu di opsi B ya. Kemudian bisa utama, bisa pokok, dan bisa fundamental. Oke, itulah jawaban-jawaban dari soal mini challenge kita tadi, efisien dan esensial. Nah, kalau misalnya teman-teman benar, silakan disampaikan di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman salah juga tidak apa-apa ya, disampaikan di kolom komentar. Kita lanjut slide berikutnya. Nah, di sini kita masuk pada kesimpulan. Jadi, apa sih yang tidak boleh dan apa yang boleh saat kita melakukan atau mengerjakan soal-soal sinonim? Yang tidak boleh yang pertama, jangan memilih karena kata terlihat familiar. Kemudian yang kedua, jangan hanya mengandalkan hafalan. Kemudian yang ketiga, jangan terburu-buru menjawab soal yang ada. Oke, itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Kemudian hal yang boleh dilakukan adalah yang pertama, pahami makna. Kemudian yang kedua, bandingkan pilihan. Kemudian yang ketiga, eliminasi jawaban yang salah. Jadi inilah hal yang tidak boleh dan boleh dilakukan saat mengerjakan soal-soal sinonim. Kemudian slide berikutnya. Jadi teman-teman, ini adalah slide terakhir dari materi kita tentang 3 kesalahan dalam mengerjakan soal-soal sinonim. Jadi di sini, di slide terakhir, dikatakan sudah tahu 3 kesalahan dalam mengerjakan tes sinonim. Jadi teman-teman sudah tahu ya. Tadi kesalahan pertama adalah hanya memilih kata yang terlihat familiar, kemudian kesalahan kedua adalah tidak memahami makna kata, kemudian kesalahan yang ketiga adalah terburu-buru memilih jawaban. Jadi itulah tadi 3 kesalahan dalam mengerjakan tes sinonim. Semoga teman-teman semuanya bisa paham.
Jadi sekarang adalah waktunya teman-teman untuk sering latihan, perbanyak latihan. Jadi meskipun teman-teman melihat atau menonton video ini dengan sungguh-sungguh, tapi kalau teman-teman tidak melatih dengan sesering mungkin, itu tidak bisa menjamin ya teman-teman. Jadi harus berlatih sesering mungkin. Oke teman-teman semuanya, jangan lupa untuk dukung terus channel Momoci Belajar dengan cara like, kemudian kamu subscribe, dan kamu share jika berkenan. Video tentang 3 kesalahan dalam mengerjakan tes sinonim cukup sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.